Teman-teman, saya ini di Labuan Bajo ya. Di ini namanya Pantai Utara di Labuan Bajo dekat Bukit Silvia. Jadi teman-teman sambil berlibur Lebaran ini kan 1 minggu ya. Jadi 1 minggu meninggalkan Jakarta, meninggalkan cerita-cerita politik ya. Saya lihat sekarang banyak sekali politisi-politisi yang mulai mencitrakan dirinya di medsos ya. Jadi beberapa politisi yang saya lihat mulai mencitrakan diri di medsos adalah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Itu Facebooknya hidup, TikToknya bagus, lalu YouTube-nya juga bagus. Lalu ada Pak Ganjar Pranowo, calon presiden kemarin yang dikalahkan oleh Pak Prabowo dengan Gibran. Lalu Pak Mahfud MD juga dia masih punya harapan lah meskipun umurnya sudah tua. Lalu ada kalau Ridwan Kamil sih saya lihat dengan kasus yang sekarang ya mulai agak berat ya, mulai redup dan kita berharap sih bangkit lagi. Jadi teman-teman kita pingin mengorbit banyak pemimpin ya. Jadi kita tidak boleh juga menegasi kekuatan politik orang gitu loh. Jadi membenci politisi itu tidak ada gunanya menurut saya. Karena mereka punya dunia sendiri. Apalagi teman-teman di medsos kan suka menyerang politisi. Nggak usah. Jadi kita mencoba untuk melihat bagaimana fenomena politik dan apa yang mereka buat di ruang publik. Ruang publik yang mereka pakai sekarang kan bukan hanya ruang tatap muka ya, tetapi ruang medsos. Jadi ini memang dunianya sekarang teman-teman, dunia globalisasi, teknologi. Paling kurang itu bisa dimanfaatkan dengan baik di ruang-ruang itu. Platform media sosial itu benar-benar digunakan dengan baik untuk bisa memangkas politik uang juga. Jadi bagus itu. Jadi daripada kita harus terjun ke masyarakat dan harus bayar satu-satu, itu fatal. Jadi terjun ke masyarakat itu setelah selesai teman-teman. Jadi bagaimana? Tapi sekarang yang perlu ini adalah memperkenalkan diri ke publik. Karena sekarang masyarakat kan punya medsos masing-masing. Lalu ada selain Kang Emil ada Pak Basuki Cahayapurnama ya. Saya kira sekarang sudah mulai bercahaya dia. Setelah dia mulai melanglang buana di medsos ya, dia sudah ada di mana-mana. Lalu siapa lagi yang kita lihat ada di medsos sekarang ya, selain Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Jadi saya kira itu adalah penantang serius untuk Pak Prabowo ke depan. Ada Ibu Puan Maharani yang sekarang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Lalu ada Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung. Lalu ada beberapa lagi yang lain, ada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, ada Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi tokoh-tokoh besar ini teman-teman perlu kita dorong karena mereka adalah pemimpin di masa depan. Jadi kita harus menciptakan lebih banyak calon-calon pemimpin agar demokrasi menjadi lebih sehat. Jadi kalau hanya 1-2 pilihan, menurut saya demokrasi menjadi tidak sehat. Lebih banyak pilihan itu lebih bagus karena kita akan bisa memastikan bahwa dari banyak pilihan pasti ada satu yang lebih bagus teman-teman.